Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kisah Nabi Isya'as. Mau tahu gimana ceritanya? Simak video ini. 1. Pendahuluan, warisan para nabi. Dalam rentetan sejarah para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isya'as menduduki posisi penting sebagai salah satu dari nabi besar keturunan Nabi Ibrahim AS. Ia termasuk dalam deretan Aba al-Anbiya, bapak para nabi, karena dari keturunannya lahir para nabi Bani Israel seperti Yakub, putranya, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, hingga Nabi Isa AS. Kisah hidupnya adalah kisah tentang keajaiban, keteguhan, dan ketaatan dalam menyambut karunia dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kelahiran yang menakjubkan. Kisah Nabi Isya'as dimulai dari mukjizat luar biasa. Kelahirannya di masa tua kedua orang tuanya, Nabi Ibrahim AS dan Sarah. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 71 disebutkan, istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan setelah Ishak, lahir Yakub. Sarah, istri pertama Ibrahim, lama tidak memiliki keturunan. Ia hidup dalam kesabaran, mendampingi suaminya dalam dakwah dan hijrah. Hingga suatu hari, datang 3 malaikat dalam rupa manusia. Mereka mampir ke rumah Nabi Ibrahim AS dengan maksud utama menghancurkan kaum Nabi Lut AS. Namun, sebelum melanjutkan misi mereka menyampaikan kabar bahagia, bahwa Sarah akan mengandung seorang anak bernama Ishak. Sarah takjub dan sempat tertawa keheranan, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain. Dia berkata, apakah aku akan melahirkan padahal aku adalah seorang wanita tua, dan suamiku ini pun sudah tua? Sungguh ini sesuatu yang ajaib. Quran Surat Hud 72. Namun Allah Maha Kuasa. Tak lama kemudian, Sarah mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki, diberi nama Ishak, yang berarti tertawa, mengingat reaksi Sarah ketika mendengar kabar tersebut. 3. Masa kanak-kanak yang diberkahi. Nabi Isya'as tumbuh dalam keluarga kenabian. Ia mendapat pengajaran langsung dari Nabi Ibrahim AS, ayahnya, seorang Rasul Ulul Azmi yang terkenal dengan gelar Halilullah, kekasih Allah. Dalam rumah tangga yang penuh iman, Ishak kecil dibesarkan dengan nilai tauhid, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah. Sarah adalah seorang ibu yang penyayang namun juga tegas. Ia mendidik Ishak dengan rasa cinta, serta menanamkan pentingnya menjaga kehormatan sebagai keluarga pilihan Allah. Ia juga menceritakan perjalanan panjang mereka dari Babilonia ke Palestina, ke Mesir, dan kembali ke Kanaan demi menyebarkan agama Allah. Ishak pun mengenal Hajar dan saudaranya Ismail AS, meski hidup terpisah. Meski berbeda ibu, tidak ada riwayat permusuhan antara keduanya. Bahkan, hubungan mereka tetap terjaga dalam ikatan keimanan dan kasih sayang. 4. Diangkat menjadi nabi. Setelah Nabi Ibrahim AS wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ishak menjadi nabi. Firman-Nya dalam Quran Surat Maryam 49. Maka ketika Ibrahim menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami karuniakan kepadanya Ishak dan Yakub. Dan masing-masing kami jadikan nabi. Nabi Isya'as melanjutkan dakwah ayahnya di tanah Kanaan, Palestina. Ia mengajak masyarakatnya kembali kepada tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun seperti ayahnya, ia juga menghadapi perlawanan, ejekan, dan permusuhan dari sebagian kaumnya. 5. Dakwah dan tantangan. Dalam menjalankan tugas kenabiannya, Isya'as senantiasa bersabar. Ia tidak pernah berputus asa walau sering dihina. Ia menasihati kaumnya dengan lemah lembut namun tegas. Ia menjelaskan bahwa semua yang mereka sembah tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan tidak bisa menolong diri sendiri. Namun, sebagaimana nabi-nabi lainnya, tantangan dalam dakwah tetap besar. Banyak kaum yang tetap keras kepala. Namun Isya'as tetap istiqomah, dan dari keturunannya, khususnya Yakub AS, akan lahir generasi penerus dakwah yang lebih luas lagi. 6. Keluarga dan keteladanan rumah tangga. Nabi Isya'as menikah dengan Ribkah, dalam tradisi Islam, Rafkah binti Batuil. Dari pernikahan ini, lahirlah anak-anak, termasuk Yakub dan Is, 2 anak kembar yang menjadi bagian penting dari kelanjutan risalah kenabian. Yakub AS adalah putra yang sangat saleh dan kelak menjadi nabi. Sementara, Is disebutkan dalam beberapa sumber non-Qur'ani sebagai Esau, dalam Yahudi Kristen, namun dalam tradisi Islam, tidak ada riwayat yang menyebut dia sebagai nabi.
Pendidikan dalam keluarga Nabi Isyaq-as sangat ketat. Ia menanamkan nilai-nilai akhlak, tanggung jawab, dan keimanan. Ia mengajarkan bahwa menjadi anak seorang nabi bukan jaminan keselamatan jika tidak taat kepada Allah. Ia juga menegaskan pentingnya memilih pasangan hidup yang beriman dan bertakwa. 7. Wasiat dan nasihat. Sebelum wafat, Nabi Isyaq-as memberikan nasihat kepada anak-anaknya, khususnya Yakub. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 133 disebutkan, "Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu sembah sepeninggalku?' Mereka menjawab, 'Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya kepadanya berserah diri.'" Ini menunjukkan bahwa warisan keimanan adalah hal paling berharga yang diwariskan oleh para nabi kepada anak-anaknya. Nabi Isyaq-as tidak hanya mewariskan tanah atau kekuasaan, tetapi yang terpenting adalah akidah dan tauhid. 8. Wafatnya sang nabi. Nabi Isyaq-as wafat dalam usia lanjut, disebutkan lebih dari 180 tahun dalam beberapa riwayat Israiliyat. Ia dikuburkan di Hebron, Palestina, di samping makam ayahnya, Nabi Ibrahim As dan ibunya Sarah. Makam ini sekarang dikenal sebagai Gua Patriark, Cave of the Patriarchs. Wafatnya Nabi Isyaq-as adalah kehilangan besar bagi masyarakatnya. Namun ia telah meninggalkan warisan dakwah yang akan dilanjutkan oleh putranya Yakub As dan cucunya Yusuf As, hingga risalah Islam menyebar luas kepada Bani Israel dan seluruh umat manusia. 9. Pelajaran penting dari kisah Nabi Isyaq-as. A. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lahirnya Nabi Isyaq-as di usia senja orang tuanya mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. B. Keluarga adalah madrasah pertama. Pendidikan Isyaq-as dan kemudian yang ia wariskan kepada Yakub As menunjukkan bahwa peran orang tua sangat krusial dalam membentuk karakter generasi. C. Warisan terpenting adalah tauhid. Bukan harta atau tahta, tetapi warisan terbesar adalah keimanan kepada Allah. Itulah yang diwariskan Ibrahim kepada Ishak, dan Ishak kepada Yakub. D. Dakwah butuh kesabaran dan keteguhan. Isyaq-as menghadapi kaum yang keras kepala, namun ia tak gentar. Ini mengajarkan kepada kita tentang istiqomah dalam berdakwah. E. Semua nabi adalah bersaudara. Hubungan antara Nabi Isyaq-as dan Ismail As menggambarkan bahwa semua nabi adalah bersaudara dalam iman dan tujuan. 10. Penutup, jejak langkah yang abadi. Nabi Isyaq-as bukan hanya tokoh sejarah, melainkan figur teladan yang abadi. Dalam jejak langkahnya terdapat keteguhan dalam iman, kesabaran dalam menghadapi ujian, serta keikhlasan dalam menjalani amanah kenabian. Ia adalah mata rantai penting dalam silsilah para nabi dan menjadi leluhur langsung para nabi besar dari kalangan Bani Israel. Kisahnya memberi pesan bahwa keimanan harus dijaga dan diwariskan, serta bahwa kesetiaan kepada Allah adalah kunci utama keberkahan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.